Sumpah ya, ini udah ketiga kalinya lo pura-pura asma dan mereka masih ya percaya. Iya, gue juga gak ngerti ya. Mereka percaya aja. Tapi gue gak mau keseringan lo, ntar gue lagi yang kualat. Enggak deh. Ya elah, Wallace. Next time gue pikirin caranya biar kita bisa bolos lagi, oke? Emang lo ya, jauh banyak banget. Lo gak capek apa hidup kayak gini terus? Maksud lo? Ya gue ngerti sih, lo tuh sering bolos, sering cabut, sering nongkrong sampai tengah malam itu buat nyenengin hati lo doang kan? Karena nyokap lo tuh sibuk sama kerjaannya. Maksud gue gini loh, daripada hidup lo kayak gini terus, mending lo cari cowok. Biar hidup lo berwarna dan gak flat. Gimana? Bagus kan hidup gue? Dia apaan sih Oga gue? Lagian gue kan udah punya soulmate. Lo soulmate-nya. Iya udah, lo mah dikasih tau malah bercanda. Sekarang mending kita standby di rumah gue. Kalau ada apa-apa kan kita tinggal cus. Iya kan? Let's go! Yuk. Oh. Ya. Thanks ya. Gue balik dulu. Iya, hati-hati lo jangan ngebut-ngebut bawa mobil. By the way, besok lo sekolah kan? Aduh, males. Besok tuh ada matematika, itu musuh gue. Ya ampun, cuma matematika doang. Santai aja, keles. Enggak, lo itu jangan seringan bolos deh. Gue capek tau nemenin lo. Pikir gue gak capek apa? Ya maaf ya Nya. Habis gimana gue tuh malas banget sama sekolah. Tapi thanks lo. Kalau nggak ada lo mungkin bolos gue lebih sering kali ya dari sekarang. Iya iyalah, Anya sahabat lo yang paling baik, paling cantik, paling imut semua. Ih elah mulai deh lebaynya. Udah aku mau balik. Iya, hati-hati lo. Ya. Dah. As. Namanya. Daripada hidup lo kayak gini terus, mending lo cari cowok. Biar hidup lo berwarna dan gak flat. Gimana? Bener juga ya. Gue mulai bosen sama hidup gue. Tapi gimana caranya gue punya pacar? Temen cowok aja gue kagak ada. Jam. Ketabrak dia anak orang. Aduh gimana nih? Pinggaku. Aduh, pinggaku. Maaf ya, jangan marah ya, Fis ya, maaf ya. Aku udah marah, Mbak. Aku galau. Ya, Beb, aku bisa opo? Aku kan gak minta, Beb, tapi ya memang aku dipecat karena perusahaan aku bangkrut, Beb. Terus sekarang lo nganggur gitu? Nggak kerja? Hah? Ya, tapi aku selama ini kan udah cari-cari kerja, Beb. Aku udah ngelamar. Tapi memang belum ada jawaban. Maafin aku ya, Beb. Dulu aja ya, lo iming-iming gue ke Jakarta buat sukses bareng terus nikah. Sekarang apa lo nganggur? Gitu? Hah? Nggak kerja? Jangan ngomong kayak gitu. Nanti juga aku dapat kerjaan. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kita putus. Engkau ngomongnya kayak gitu, Beb. Tega kamu. Asal lo tahu ya, gue udah kasih kesempatan 1 bulan ini dan lo nggak dapat kerja juga. Hah? Jangan gangguin gue lagi. Kita putus. Beb, Beb. Beb. Elah, lo lebay amat sih. Oh, kirain mau cerita apaan. Lagian masa cowok nangis sih diputusin sama cewek? Malu ah. Lo juga oon, udah tahu tuh cewek matre. Masih aja dikejar-kejar. Masalahnya Mbak nggak tahu sih. Nindi itu udah bagaikan rembulan buat aku, Mbak. Kalau nggak ada dia, hidup aku redup, Mbak. Pokoknya aku harus nepatin janji aku. Untuk sehidup semati bersamanya, Mbak. Ya udah daripada ribet. Dia kan ngasih syaratnya
Lo harus punya kerjaan. Tinggal cari kerjaan. Gampang kan? Ya masalahnya mau kerja apa, Mbak? Lah mau aku cuma tamatan SMA. Jadi ya gue juga bingung. Mbak suka makan kue putu ya? Iya, gue suka banget. Biasanya manis sih kayak gue. Mau, oh, nih. Udah, Mbak, makasih. Dari kecil aku udah sering makan kue putu. Aku suka banget. Makanya aku dipanggil putu. Serius loh? Iya, aku juga bisa buat kue putu. Gampang. Kalau gitu kenapa nggak lo jualan kue putu aja? Gue baru kepikiran. Iya ya. Aku udah kepikiran ya. Tapi aku kan udah punya modal, Mbak. Wah, itu mah gampang. Ntar gue modalin deh. Ya, hitung-hitung sebagai biaya perobatan lo sakit pinggang. Ini Mbak ngomong gini, cius. Idih, beneran. Ini orang so imut banget ngomong cius, cius, cius. Jadi mana sih nomor telepon lo? Gue catet. Besok gue coba tuh. Kue putu bikinan lo enak apa enggak? Iya. Nah. Coba sing iki nomor. Siapa nama lo? Putu. Oke. Ngomong-ngomong beneran, Pak. Hari telah ya elah, bawel amat sih. Iya beneran lah gue modalin. Asal lo janji gue boleh makan kue putu sepuasnya. Kapanpun gue mau. Oke? Boleh. Jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Biasanya kan kalau orang habis dealing ya salaman biasa. Nah, gaya amat sih lo ngerti dealing-dealing segala. Yaudah. Mohon Tuhan untuk kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu? Tiap hari kerjaannya pulang malam. Mau pergi lagi? Ditanya malah balik tanya. Mama ini capek cari uang, kamu malah foya-foya nggak jelas. Foya-foya gimana sih, Ma? Selama ini aku kan selalu nerima apa yang Mama kasih. Pernah nggak aku minta lebih? Nggak kan? Lagian aku juga nggak pernah kok minta macem-macem. Sekarang kamu berani sekali ya sama Mama. Dulu waktu almarhum papa kamu masih ada, kamu nggak seperti ini. Kenapa sekarang kamu jadi begini? Jangan mentang-mentang Mama nggak bisa ngawasin kamu. Kamu bisa bebas seenaknya. Manda. Halo? Iya, ini saya udah mau berangkat. Iya, kita ketemu di bandara ya. Iya Mbak. Mama akan ke Jogja selama 5 hari. Ada tugas di sana. Kamu jaga diri ya. Mama nggak mau kamu bikin ulah lagi. Walah, janjian yang kene kok jam segini belum datang, piye to iki? Jam piro iki? Jawir, masuk Gi. Loh, Bayu kok ndak pakai seragam? Memang ndak sekolah? Aduh, bawel banget sih. Gue lagi malas sekolah. Lo masuk gak? Oke. Pakai seat belt. Yo. Mbak Manda kok sekolah malah males toh Mbak. Padahal sayang loh Mbak. Orang tua Mbak Manda tuh mampu. Di luar sana banyak yang mau sekolah tapi ndak ada biaya. Mbak. So asik banget sih lo. Orang gue lebih muda dari lo. Ya maaf toh Mbak. Ya tapi kan Mbak. Udah. Lo mau nyeramahin gue atau mau belanja bahan kue putu? Ya belanja bahan dong Mbak. Kan mau buat kue putu kesukaan Mbak Manda. Hari telah berganti, tak bisa ku hindari.
Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya? Mohon Ya udah, untuk ntar lagi kali selesai. ini saja beri Tada. Sini gue cobain. kekuatan untuk menatap matanya. Gimana? Suka? Enggak ya. Kalau aku sih yes. Eh, Tapi lo jangan GR ya. Ini adalah kue putu paling enak yang pernah gue coba. Alhamdulillah. Beneran nih, Mbak Manda suka. Yaelah mbak, kan gue udah bilang. Gue tuh lebih muda dari lo, jangan manggil mbak dong. Oh ya wes, ya udah tak ulang. Beneran nih, Manda suka. Tapi beneran lo, ini enak banget. Gue yakin deh, kalau misalnya kue putu ini dijual, pasti laku keras. Ya udah kalau gitu besok kita nyari gerobak ya, biar bisa mulai jualan. Siap. Mbak, udah, sing iki ae udah cocok aku. Pas buat aku jualan iki. Srek aku. Yakin mau yang itu? Yo, udah. Oke. Pak, saya pesan yang itu ya. Nanti dikirimnya ke alamat yang tadi. Iya. Siap, Pak. Lo ngapain liatin gue begitu? Aku terharu. Om kita baru kenal tapi Mbak udah baik banget mau modalin aku usaha. Makasih Mbak. Putu, asal lo tahu ya, gue ngelakuin ini semua demi kue putu gratisan. Ya, hitung-hitung take and give lah. Iya Mbak. Gue lapar nih, makan yuk. Ayo, ayo. Boleh, boleh. Putu. Malah bengong. Lo ngeliatin apaan? Kayak ngeliatin hantu. Anu, Nindi. Ya elah, apaan sih lo cewek kayak gitu masih aja dipikirin. Udah, cepet yuk. Ayo. Kalau gue jadi lo sih ya, udah gue lupain tuh cewek. Apaan gak penting. Move on dong. Makanan tuh dimakan, bukan diudek-udek. Ntar gue habisin lo makanan lo kalau nggak dimakan-makan. Kamu beda ya sama Nindi. Ya beda lah. Gue, dia. Jangan disama-samain dong. Enggak. Aku enggak maksud nyama-nyamain, cuma aku salut aja sama kamu. Padahal kamu kan orang kaya, tapi mau makan di warung pinggiran seperti ini. Gue tuh udah sering makan di warung-warung begini. Lagian makan ya tinggal makan. Gue tuh nggak banyak milih, nggak ribet. Udah deh, gak usah kampungan. Masa mau makan di warteg sih? Kita itu harus biasanya makan di restoran. Kita udah tinggal di Jakarta sekarang. Tapi kan Beb, makan di warteg tuh kan lebih irit. Bisa buat kita... Alah, irit. Minyak aja yang medit. Pelayan. Tolong ambilin bilinya ya. Billy. Udah kerja berapa lama sih? Masa nggak tahu Billy? Itu loh yang buat bayar. Sambil ambilin. Oh itu mah Bill mbak. Kalau Billy mah adiknya si Olga. Itu maksud gue. Soalnya cepetan ambilin. Ambilin Bill. Bisa minumnya?
Dibayar. Masya Allah, Beb. Iki bener segini, Beb. Aku cuma bawa uang 10.000. Ih, kenapa nggak bilang sih aku punya duit? Lah kamu nggak bilang mau makan di kafe mahal gini loh. Sini. Nyesel ngajak makan di sini. Cuma guna. Apa gue? Apa? Mas, Ya, sih. apa? Gak punya duit. Ngapain lo ngeliatin gue begitu? Aku suka sama kamu. Jangan bercanda deh, ngomongnya ada-ada aja. Kamu beda dari yang lain. Pola pikir kamu maju. Kamu dewasa. Padahal kamu masih SMA. Coba Nindi. Udah egois. Suka semaunya. Beda banget lah pokoknya. Kelewat polos nih cowok. Bikin gue kegeeran aja. Kirain suka sama gue. Gak taunya cuma muji doang. Yaudah kita balik sekarang yuk. Loh aku belum mulai makan. Lagian sih lu dari tadi makanan diliatin doang. Buruan dimakan. Yeay, ini dia. Lo kemana aja sih? Bukannya masuk sekolah, terus lo malah nyuruh gue kesini lagi. Ada apaan sih? Lu bawel amat sih kayak mama. Biarin. Pokoknya malam ini lo nginep di rumah gue ya. Kebiasaan kan? Ya deh, ya. Oh ya, gue lupa ngenalin. Ini nih yang namanya Putu. Putu. Anya. Putu. Siapa tadi? Putu. Itu ya? Putu, budak lo. Enak. Sini. Itu cowok. Mukanya deso banget sih. Tapi ganteng. Gue suka. Gosip amat sih lo. Yaudah, balik yuk. Tuh, yuk balik sekarang yuk. Ntar gue anterin deh, lo pulang. Udah usah mbak. Aku ndak enak repotin terus. Udah mbak pulang aja, makasih. Udah apa? Gitu, beneran. Bener. Ya gue duluan ya. Jangan lupa, besok kita ketemuan di taman. Kita mulai jualan, oke? Oke mbak. Yuk. Udah, Putu. Oh, jadi itu cowok yang lo tabrak kemarin. Juga. Iya, emang kenapa? Oh, enggak, nggak apa-apa sih. Cuman gue heran deh kenapa sih lo tuh heboh banget pengen ngebodalin dia. Iya, itu karena emang gue suka sama kue putu. Terus, iya, makanya gue semangat buat suruh dia dagang. Oh, suka kan kue putu. Tapi gue kok gak yakin ya, cuman gara-gara kue putu. Atau jangan-jangan lo suka kan sama putu? Ngaku lo. Apa sih lo ngomong? Ya nggak mungkin lah, masa gue bisa suka sama mas-mas kayak gitu? Gak level. Widih, emas-emas. Gimana? Gerobaknya udah lo bikin belum? Putu, lo dengerin gue gak sih? Aku raiso. Ndak kuat aku mbak. Aku galau. Elah, lo tuh galau mulu. Emang kenapa lagi sih? Tadi aku lihat si Nindi. Dia sama pacarnya mbak. Mesra-mesraan berdua. Hancur hati aku mbak. Ndak sanggup aku lihatnya. Putu, gue kan udah bilang sama lo tuh harus move on. Kenapa sih lo masih inget-inget dia? Udah deh ya, lo harus semangat. Lo buktiin sama dia kalau lo bisa sukses ya. Kalau lo sukses jadi pedagang putu, gue yakin si Nindi pasti ngemis-ngemis sama lo. Jadi ini saat yang tepat buat buktiin sama dia. Oke? Lo percaya deh sama gue. Pokoknya dagangan putu lo pasti laku keras. Ya udah mbak. Besok aku mulai jualan. Aku semangat kok. Makasih ya mbak.
Nah, gitu dong baru cerdas ya. Iya udah kalau gitu lo bikin gerobaknya yang menarik ya. Biar menarik pembeli, oke? Iya. Ya elah segitunya. Ya elah kelihatan banget sih suka sama Putu. Apaan sih lo gak usah nyari gara-gara deh. Ya, belum jadi pacarnya aja udah ngasih motivasi segitu banget. Asal lo tahu ya, semua yang gue lakuin ini pure murni karena gue mau makan putu gratis. Manda sayang, beneran mau makan putu gratis? Atau mau ketemu putu? Iya kan? Mau kemana lo? Ini apa ya Bu? Kamu nggak baca? Itu surat pemanggilan orang tua. Saya tahu Bu, maksudnya kenapa orang tua saya dipanggil Bu? Manda, kamu terlalu sering alpa. Di dalam bulan ini hampir 2 minggu kamu nggak masuk. Aduh Bu, maaf. Saya nggak masuk itu karena... Cukup. Ibu nggak mau terima alasan apapun dari yang ibu mau. Besok orang tua kamu harus datang untuk menemui ibu. Ngerti? Aduh Bu, tolong Bu. Kalau bisa orang tua saya jangan dipanggil ya Bu. Manda, kamu keluar. Iya Bu. Kenapa lo enggak? Lo yakin bakal ngasih surat ini ke nyokap lo? Ya enggak lah, bisa digantung kali gue kalau misalnya ngasih beginian ke nyokap. Ya, gue minjem nyokap lo ya. Buat pura-pura jadi nyokap gue. Enggak. Enak aja lo. Nyokap gue kan tahu kita sahabatan. Kira-kira gue ikutan bolos lagi. Enggak. Pelit amat sih lo. Gimana nih, gue bingung nih. Aduh kalau panik begini gue harus makan putu nih. Gue harus makan putu. Putu. Enggak, itu gue. Tinggalin gue lu. Putunya. Ya. Oke. Siap, Mbak. Wah, alhamdulillah murah rezeki. Putunya dong 10. Ditambah 10. Waduh, jadi 20. Elah manja, tak pikir sopo. Hai, Masa tos dulu gitu, dong sama Bu? gue. Apa kabar? Laris manis hari ini. Mbak Manda. Makasih banyak ya. Kalau nggak gara-gara Mbak Manda, aku nggak bisa jualan kayak gini. Aku yakin daganganku ini pasti sukses, Mbak. Kasih ya, Mbak. Kok Mbak Manda diem aja sih, Mbak? Biasanya nyerocos terus. Pot, ya iyalah dia diem. Lo gak liat tuh mukanya udah kayak kepiting rebus. Karena lo pegang tangannya. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak. Ya wes. Kalau mau dicicipin juga enggak apa-apa. Gue ambil nih. Oh iya. Sebentar. Mana, Pak? Makasih. Baik lagi ya Mbak. Iya. Aku mau ambil air dulu sebentar ya. Apa kan gue makan? Enggak apa-apa. Nah, makasih ya, Pot. Ya, enggak apa-apa. Diliatin aja terus. Apaan sih lo komentar mulu kayak komentator? Tapi tuh anak polos juga sih. Emang, tuh lo lihat aja sendiri. Umurnya sih emang 20 tahun. Tapi kelakuannya galau mulu kayak anak SMP. Enggak, kayaknya si Putu bisa kita pinjem deh. Pinjem. Maksud lo? Iya, si Putu bisa kita pinjem pura-pura jadi kakak lo. Untuk ke sekolah. Gimana? Pasti tuh anak kita arahin bisa lah. Cakep juga tuh ide lo. Hanya Mbak. Tapi aku kan
belum ada bilang setuju, Mbak. Aduh, lu tuh ya dari tadi protes mulu. Bol banget sih. Oh ya ndak, lu udah siapin materi buat dia belum? Udah dong. Tenang aja. Pokoknya dia siap buat besok. Ya kan tuh? Mbak, tapi aku takut disangka presiden nih. Enggak kok, kalau presiden badannya lebih besar lagi. Iya, kamu kan kecil. Mas ini kakak sepupunya Amanda? Iya, betul, Bu. Tinggal serumah sama Amanda? Iya. Saking dekatnya saya dititipkan sama ibunya untuk menjaga Manda, Bu. Mas tahu kenapa saya memberikan surat panggilan orang tua untuk Manda? Insya Allah tahu, Bu. Karena untuk gara-gara Mbak Manda suka bolos ya, Bu. Oh bukan itu. Saya hanya ingin menyampaikan kepada orang tua Manda bahwa Manda itu adalah murid yang sangat berprestasi. Pinter juga Mbak Manda. Saking pinternya, dia pinter berbohong. Dan hari ini dia juga mau membohongi saya. Betul tuh, Bu. Memang Mbak Manda tuh kadang suka bohong. Lawang saya di sini diajari bohong kok, Bu. Jadi Mas ini bukan sepupunya Manda kan? Bukan, sebenarnya bukan, Bu. Memang disuruh bohong. Astagfirullahaladzim. Mas keluar. Ayo keluar. Jadi saya ketahuan, Bu. Iya. Oh, bisa, Bu. Duh, udah bisa bohong nih. Butuh. Gimana? Aman kan? Manda, tindakan kamu itu tidak bisa dimaafkan. Memang seharusnya dari awal ibu langsung menelpon orang tua kamu. Duh, Pak. Piye iki? Sabar ya Put. Manda emang kayak gitu orangnya. Ntar dia juga kalau nggak emosi lagi, dia udah baik kan pasti. Surya, gue nyusul Manda. Nda. Gara-gara masalah yang kamu buat, Mama harus ninggalin kerjaan. Mama kan gak enak sama orang kantor. Kenapa kamu sering bolos? Apa sih yang kurang? Mobil ada. Uang sekolah Mama penuhi, uang jajan Mama lebihin. Kamu itu tinggal sekolah dan gak bikin masalah. Emangnya aku ada minta mas semua itu? Enggak kan? Emangnya mama pikir dengan materi yang mama kasih, aku bisa bahagia? Enggak mah. Yang aku butuhin itu mama. Mama yang dulu. Mama yang selalu perhatian sama aku. Mama yang selalu punya waktu buat aku. Manda, Mama kerja keras itu untuk kamu. Kamu itu jangan nuntut terus dong. Kamu yang harusnya ngertiin Mama. Mama harus kembali ke Jogja. Selama kamu di sekolah, Mama cabut semua fasilitas kamu. Dan kamu hanya dapat uang saku 10.000 sehari. Mama berangkat. Jaga diri kamu. Putu? Ngapain lo di sini? Banyak. Iki, Mbak. Aku mau minta maaf sama Manda. Tapi tak teleponin dimatiin terus ya. Aku nungguin dia. Oh, Manda. Manda itu diskors dari sekolah. Tadi mama telepon gue kalau nyokapnya itu nyabut semua fasilitas dia. Pasti gara-gara aku yo. Jadi ndak enak. Tolong bantuin aku, Mbak. Aku mau minta maaf sama dia. Pasti gue bantuin lo kok. Ya udah, sekarang lo ikut gue. Iya, bentar. Ya, tumben lo ke rumah gue nggak bilang-bilang. Iya nih, gue kesini
Nggak sendirian. Gue kesini sama Putu. Putu itu mau minta maaf sama lo. Tuh dia ada di depan. Dia lagi nunggu lo ngizinin dia masuk. Ngapain lagi sih dia kesini ya? Suruh dia balik ih, gue malas liat mukanya. Tapi enggak, dia tuh mau minta maaf banget sama Ya lo. udah gini aja. Lo mau main kesini atau mau ikut dia pulang sekalian? Enggak. Sorry banget ya. Kayaknya Manda gak mau ketemu sama lo deh. Kita tunggu Manda tenang dulu ya. Ya wes mbak, udah apa-apa. Kalau gitu aku mulai ya mbak. Iya, hati-hati lo ya. Mari. Ya. Ya. Gimana? Si Jawir udah balik belum? Ya udahlah. Kalau sendiri yang gak ngizinin dia masuk, ya dia balik. Bagus deh kalau dia nyadar. Gue tuh kesel banget sama dia. Gara-gara dia kita tuh ketahuan. Coba aja dia ngikutin arahan gue. Pasti gak akan ke gap. Ya kita juga yang salah. Kok malah kita yang salah sih? Lo tahu kan, Putu itu anaknya polos. Kita juga percaya lagi sama dia supaya jadi kakak lo. Gara-gara kepolosannya dia, semua jadi kebongkar kan? Ya, seandainya aja lo itu nggak bolos sekolah dan nggak cari-cari masalah, gak bakal kayak gini kejadiannya. Gue kasihan lo sama Putu. Kayaknya tuh dia nyesel banget. Dia tuh pengen banget minta maaf sama lo. Lo mau kan maafin dia? Udah, yuk. Oh, samperin dia tuh. Oh, Apa sih? Udah jangan. Nih. baru mau mulai jualan Put. Manda. Apa ya? Sorry ya kemarin gue udah bikin lo uring-uringan. Emang sih gue kesel banget sama lo, cuman sekarang udah enggak kok. Iya ndak apa-apa. Wajar sih kalau kamu marah. Habisan aku ndak bisa acting, jadi ketahuan semua. Udah. Nggak usah dibahas. Tapi sekarang kita gimana lagi kan? Ya, Oh iya, gue tuh diskors seminggu. Gue bete banget kalau di rumah, boleh nggak ikutan lo jualan? ya boleh lah. Ini kan punyamu juga. Apaan sih lo, gue yang punya? Lo kali yang punya. Lagian ngapain gue jadi owner? Orang gue cuma mau makan kue putu gratis. Ya tapi kan ini ide kamu juga dan modal kamu juga. Udah, enggak. Gue tuh yang penting bisa makan kue putu sepuasnya. Ya wes. Pisang goreng. Siapa sih? Manda. Anya. Hari telah berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya? Jemput aku. Mohon Tuhan untuk kali udah mau nggak? ini Ya, gue mau deh. saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Sayang. Beli putu dulu yuk, sebentar. Yuk.
Laris. Jualan putu sekarang. Putu. Mentang-mentang nama lo Putu, terus lo jualan putu gitu. Hah? Emang berapa sih hasilnya? Hah? Kayak Indra dong, pacar aku. Papanya itu juragan kontrakan. Usahanya banyak banget di mana-mana. Ini udah gak perlu kerja. Ya kan sayang? Sayang bentar dulu deh. Ini mantan kamu yang kamu ceritain ke aku. Wah, untung kamu cepet-cepet sama aku. Coba lama-lama sama dia. Kasian banget kamu jualan putu kayak gini. Ya iyalah sayang, aku lebih memilih kamu daripada dia. Kamu udah ngajakin aku nikah, terus masa depan kamu cerah. Gak kayak dia gini, gak guna. Sayang mendingan kita makan di tempat lain aja yuk. Kok males makan kue putu kayak gini, murah lagi. Yuk. Yaudah yuk, bye. Woi, lo ngapain bengong-bengong gitu? Hah? Tuh mbak, barusan Nindi lewat sama pacarnya. Udah ada nyesel-nyeselnya tuh putus sama aku. Yaelah, putu. Aduh, gue tuh capek ya. Cewek gak penting kayak gitu masih aja lo pikirin. Nindi siapa sih? Tuh, si Nindi tuh mantannya si Putu. First love-nya dia gitu deh. Cuman dia tuh masih ngarep. Oh, padahal kan tuh cewek matre. Nyebelin lagi. Aduh Putu, buang aja cewek kayak gitu. Matre emang. Heh Putu, lo hari gini masih aja galau. Galau mulu hidup lo, kayak ABG labil. Putu, lo tuh sebenarnya mau jadi orang sukses gak sih? Hah? Kalau mau jadi orang sukses, lo tuh harus fokus. Lo gak usah mikirin yang lain-lain deh, apalagi cewek. Ntar kalau lo udah jadi orang sukses nih, ceweknya juga pasti pada ngejar lo. Oh, kalau tuh cewek bikin motivasi sih gak apa-apa. Ini malah bikin susah. Putu, gue tuh ngomong sama lo, yuk, ayo, kita dagang yuk, cepetan. Aku lagi nggak mau jualan, mbak. Aku tuh belum siap kalau nanti ketemu Nindi. Nindi lagi. Dia yang ada di pikiran aku kok. Kue putu juga harus ada di pikiran lo. Putu! Cucu ada pasti ini tuh. Aduh, panas banget hari ini. Ih, apa-apaan sih lo? Lo tuh yang apa-apaan? Hah? Lo jangan seenaknya dong bikin Putu down. Putus ya udah putus aja. Gak usah dicari-cariin lagi. Halo mbak. Kamu tuh siapanya putus sih, hah? Kok lo ngurusin hidupnya banget ya? Pong deh. Gue pacar yang Putu. Kenapa, ha? Mau apa lo? Putus dari gue, ngerjain anak kecil kayak gini. Ya ampun, kasihan banget sih hidup lo. Iya, gue memang anak kecil. Tapi gue gak kayak lo, matre. Mau sama cowok pas dia ada doang. Gue yakin kok Putu bakalan jadi orang sukses. Walaupun cuma dagang kue putu. Aduh, jangan terlalu tinggi dan ntar sakit lo jatuh. Aduh, panas banget sih. Udah ini aja deh. Duh, mana lagi orang-orang ya? Nindi. Putu. Galau lo tuh gak kelar-kelar ya. Betul mbak, kok malah balik lagi? Kan aku udah bilang aku lagi ndak mood. Udah bangun lo bangun. Tidur mulu. Apa toh mbak? Lo tuh lemot ya. Kalau misalnya lo terus-terusan galau kayak gini gak mood, yang ada si Nindi tuh bakalan seneng. Lo tuh gak nyadar. Si Nindi tuh pengen jatuhin lo. Dia tuh gak pengen lo jadi orang sukses. Enggak mbak. Nindi tuh ndak gitu. Aku tahu Nindi tuh dari kecil mbak, dari piye. Anak ya, udah kelewatan polosnya. Yang sekarang harus lo lakuin adalah ngebuktiin kalau lo bisa jadi orang sukses. Sekarang yang harus lo lakuin, bikin dia nyesel udah ninggalin lo. Oke?
mulai besok gue bakal makeover lo. Lo bakal jadi tukang putu paling keren, paling sukses Jakarta Selatan. Makeover apa tuh mbak? Maksudnya kayak kemarin itu yang dipermak-permak gitu akunya. Nggak mau aku mbak. Itu sama aja berbohong mbak. Itu bukan diri aku. Udah lo tenang aja, lo pokoknya ikutin gue. Ya? Iya oke. Ya udah. Mbak Amanda sekarang udah pergi aja dulu deh. Aku melanjutkan lagi. Dasar jawir lo, susah dibilangin, keras kepala. Hati mbak. Dari tadi gue perhatiin, lo ngapain sih ngumpulin barang-barang? Gue lagi nyari modal. Modal? Modal buat apaan? Buat modal kawin. Emang lo udah mau kawin? Kayak enggak lah. Gue tuh mau manas-manasin mantan pacarnya si Putu. Gue mau makeover si Putu, biar si Nindi, cewek gak jelas itu nyesel udah ninggalin Putu. Gue setuju banget. Gue setuju banget kalau si Putu di makeover. Biar dia gak kelihatan desa. Yeay, kok malah lo sih yang jadi excited? Gue tahu nih. Lo naksir kan sama Putu? Ngaku lo. Waktu itu kayaknya ada yang bilang sama gue kalau lo itu gak suka kan sama si Putu. Tapi tenang aja sih. Gue bakal bantuin lo jualin ini bareng-bareng. Demi Putu apapun gue lakuin. Centil banget sih. Nggak perlu. Gue bisa kok ngejualin semuanya ini sendirian. Yakin? Yakin lah. Ya udah besok-besok jangan manggil-manggil gue. Oke, fine maksimal. Oke. Palingan juga besok lo manggil gue lagi. Ini apaan sih? Wah. Itu. Iya, apaan sih? Lo ganteng banget. Pantes banget pakai baju kayak gini. Si bohong deh, aku nggak pantas ya. Aku ganti aja. Iya, apaan sih nih anak gak ngerti-ngerti juga ya? Lo mau bikin gue malu? Gue tuh udah ngaku-ngaku gue tuh pacar lo dan gue percaya lo bakalan sukses. Lo kenapa gak mau sih? Ya. Selain lo ngenabrak Nindi, lo ngaku-ngaku pacarnya Putu. Gue keceplosan, abis gue kesel banget sama tuh anak. Udah deh, ngapain sih ngomongin kayak beginian, gak penting. Yang paling penting adalah kita harus bikin ini jelas. Yuk. Tan. Iya Bu, semua data sudah masuk. Besok saya akan antar ke meja Ibu. Ya, baik Bu. Assalamualaikum. Lagi diskor bukannya mikir malah keluyuran. Mada, kebiasaannya kalau Mama lagi ngomong pergi, kamu itu makin hari makin gak sopan ya. Pasti kamu salah gaul. Mama akan cari tahu siapa yang bawa efek negatif buat kamu. Salah gaul gimana sih? Mama tuh kenapa? Dari dulu, aku tuh emang kayak gini. Mama aja yang gak peduli. Taunya cuma marah-marah. Mada, dengerin kalau Mama ngomong. Anak ini harus segera diawasi. Robi, kamu sudah selesai dinas. Besok pagi kamu ketemu saya di kantor ya. Ada hal penting yang ingin saya diskusikan. Iya. Nih, duit sewa selama seminggu. Deal? Oke, deal. Tapi ingat, jangan sampai lecet. Karena motor ini gua anggap pacar kedua gua. Oke? Alah, slow ya, keles. Pokoknya motornya aman. Nggak dibawa jauh-jauh kok. Paling sekitaran sini doang. Oke. Ini mana kuncinya? Gua percaya sama lo.
Oke. Putu. Ini bawa nih. Ya apa toh, Mbak? Lo lihat nggak tuh motor? Lihat. Bagus nggak? Bagus. Bagus, Mbak. Pokoknya selama seminggu ini lo harus bawa nih motor. Lo harus nunjukin sama Nindi kalau lo udah jadi orang sukses, oke? Elah, lama amat sih mikirnya. Ayo buruan, lo bisa bawa motor kan? Bisa, bisa. Bisa, Mbak. Nih Mbak, ya. Kalah dong gue. Putu, lo lihat sendiri kan tadi ekspresinya si Nindi kayak gimana? Gue yakin dia pasti percaya kalau udah jadi orang sukses. Tos dulu dong. Putu, lo kenapa sih? Kok muka lo kayak gak seneng gitu? Aku masih mikir. Apa yang kita perbuat iki bisa dibenarkan? Aduh, udah deh Putu. Semua yang gue lakuin ini buat kebaikan lo. Biar lo tuh gak diinjek-injek sama si Nindi. Biar lo tuh jadi cowok yang lebih kuat. Gak lemah kayak gini, cengeng. Ya? Lah, ini kita ngapain berhenti di sini? Anu, Mbak. Bensinnya habis. Ih, Putu. Lo terus kenapa berhenti? Kenapa gak ke pom bensin langsung? Ini kita dorong nih. Masa dorong, Mbak? Oh, gak. Gak mau gue. Ah, udah. Gimana sih? Males. Minggir. Sampai. Sayang, kamu kenapa sih dari tadi aku liatin mukanya cemberut terus? Kamu ada masalah? Kamu cerita sama aku. Iya, masalah kita. Kita? Kita kenapa? Kayaknya aku udah gak bisa ngurusin lagi deh sama kamu. Sayang, lo kenapa? Kamu minta putus? Kamu kenapa minta putus sama aku? Oh, aku tahu. Pasti ini gara-gara cowok kampungan itu kan? Kau putusin aku kan? Iya kan? Iya, aku baru sadar kalau Putu lebih baik daripada kamu. Putu itu lebih gigih. Dia nyari duit dari hasil jeripaya dia sendiri. Beda sama kamu yang cuma bisa minta sama orang tua. Sama mami. Sayang, yang penting kan apa yang kamu minta aku selalu kasih. Kamu minta tas, kamu minta baju, kamu minta sepatu, kamu minta berlian, kamu minta makeup. Aku selalu kasih kok. Aku udah rugi banyak sama kamu. Menurut lo gue peduli? Hah? Mas Bu lo? Sorry ya, gak bisa lanjut lagi sama lo. Bye. Sayang! 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 Aku nggak terima semua ini. Daripada nunggu pembeli belum ada, iya kita main game aja yuk. Emang kamu bisa Putu? Bisa, aku biasa suka main catur. Ih, lo curang ah. Curang ah. Main aja terus, main. Gak usah kerja. Udah terusin. Jadi main lagi yuk. Kan Ih, Apa sih lo heboh banget? Kenapa lo jelas sama kita? jelas apaan? Putu, mau beli kuenya dong? Oh, mau beli kue? Mau beli berapa? Aduh, kok yang repot sih? Orang dia yang jualan. Cepetan. Udah deh, gak usah sok basa-basi. Lo mau cari perhatiannya Putu kan? Tahu tuh. Itu modus lo doang kan beli kue Putu. Padahal lo mau ketemu sama Putu. Ini ya anak dua ya. Lagi sekolah pakai seragam kenapa nongkrong di sini sih bukannya sekolah di sana? Ih.
Udah deh, lo mau cari perhatian Putu karena mau ngajakin balikan kan? Lo nggak mandang gue apa sebagai pacarnya Putu? Tahu lo ini cuma beli kue Putu mau terpesona kan sama Putu. Nggak laku, tuh nggak laku. Putu itu cuma terpesona sama gue. Ya nggak Putu? Putu, bukan cepetan. Aku mau beli 10. Yelah, lo mau beli berapa sih? Hah? Nih. Goceng aja berisik. Ih, nih gue lebihin tuh. Makasih deh, gue sudi makan kue putu dari lo. Makan sendiri. Emang enak dicuekin? Dasar cewek gajebo. Aya. Apaan sih? Lo tuh lebay banget sih, ha? Udah bagus Nini tuh percaya kalau gue tuh pacarnya Putu. Tapi kalau lo terus-terusan ngoceh kayak gini, lama-lama sandiwara gue bisa kebongkar. Ya daripada gue pura-pura jadi pacarnya Putu, mending gue jadiin pacar yang bener aja, biar lebih meyakinkan. Gimana? Lo tuh sahabat gue bukan sih? Hah? Itu namanya makan temen. Apa sih? Temen makan. Ya kan lo sendiri yang bilang kalau lo suka sama Putu, ya gue ambil lah. Ih, nyebelin lo. Oh. Apa tuh ini kok pada berantem? Udah Put, yakin aja dia. Yuk kita jualan Putu lagi. Ya. Anya! Ih. Hai Put. Sorry kaget ya lo. Ngapain lo ngelamun dari patok ayam lo? Put, gue mau ngasih tahu ke lo kayak Manda nggak bakalan kesini deh. Soalnya dia lagi ngerjain tugas sekolah. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, ada gue kok yang nemenin lo dagang. Put, kok diem aja sih? Nggak kayak biasanya. Ya, sebenarnya aku lagi bingung, Pak. Kenapa Mbak berdua tuh hatian sama aku? Jadi kesannya tuh kayak Mbak berdua tuh memperebutkan aku gitu. Padahal aku ini kan cuma tukang kue putu, aku nih opo toh, Mbak? Sekarang gue mau balik tanya sama lo. Perasaan lo tuh buat siapa sih? Lo itu suka sama siapa? Gue atau Manda? Put, sebenarnya Manda suka kali sama lo. Cuman dia gengsi aja. Lo nyadar gak waktu dia sibuk banget misahin lo sama Nindi? Dia itu gak rela lo tuh dimainin sama Nindi. Ya gue berharap sebagai sahabat lo tuh berdua jadian. Gue pengen dong liat sahabat gue bahagia. Putu. Tumben lo SMS gue bilang mau ngomongin hal penting. Ada apaan sih? Oh ya, gerobak lo mana? Ini anak ditanya diem aja. Kenapa lo mau ngomong apaan sih? Sebenarnya kamu suka nggak sih sama aku? Apaan sih lo ngomong kayak gitu? Hah? Lo tuh gak usah kegeeran. Gue tuh cuma nolongin lo. Apaan sih lo tuh ada-ada aja deh. Ngajakin ketemuan, tau-tau nanya kayak gitu. Tapi kata Anya, kamu suka sama aku. Makanya dia selama ini genit-genit ke aku. Biar pengen tahu aja reaksi kamu gimana. Ternyata kamu tetap gak mau ngaku juga, tetap gengsi. Katanya Anya segitu. Hanya ternyata lo Ya lo yang gimana? Lo suka gak sama gue? Suka. Karena kamu udah banyak nolong aku. Ya karena kamu bisa jadi seperti ini. Cuma kamu yang bisa menghargai aku. Mungkin kalau udah ada kamu, aku udah luntang-lantung gak jelas. Ya bener sih yang dibilang sama Anya. Gue juga gak tahu kenapa kalau gue ada di dekat lo,
gue tuh ngerasa nyaman. Berarti sekarang kita pacaran. Ya nggak tahu, tadi nembak gue nggak? Nembak wong aku nggak punya pistol kok. Lagian emang kamu salah opo? Wong aku cuma ngungkapin isi hati aku aja kok. Itu tandanya tadi tuh lo nembak gue. Ini lemot banget sih lo jadi orang gimana sih Putu? Gak ada kemajuannya deh. Aku nggak tahu. Maaf. Gak apa-apa. Kan sekarang lo udah jadi pacar gue. Lembah di hadapannya. Dari hasil investigasi saya, Bu, selama ini Manda yang mensuplai biaya untuk laki-laki ini. Tapi anehnya, Bu, Manda dan laki-laki ini seperti berpura-pura pacaran untuk memanasi mantan pacar laki-laki ini. Ya, sudah pasti. Sudah pasti anak ini cuma manfaatin Manda. Dia hanya mengejar hartanya Manda. Pantes saja si Manda sampai jual barang-barangnya. Ini gak bisa dimaafkan. Nah, senyum-senyum gitu. Anya, lo emang best friend forever gue. Sakit. Makasih ya, berkat lo akhirnya gue bisa jadian sama Putu. Ya iyalah, gue kan pengen lihat sahabat gue bahagia. Tapi lain kali gak usah pakai acting-acting. Aduh, Iya, kalau nggak kayak gitu lo nggak bakalan ngaku semua ini. Udah gue kasih buat lo. Pokoknya intinya lo sama Putri harus bahagia. Gue lapar, harus kita ke kantin yuk. Ini cara masukin gula merahnya gimana? Ya habis itu baru gula merah potong-potong. Gini. Nanti ditimpa lagi sama ini. Gula merahnya? Itu baru dipanasin. Ini kali ya? Lu berani ganggu cewek gua? Berhenti. Lo tuh jangan norak deh pakai otak. Dasar lo orang kampungan. Tahu nih, gue laporin polisi lo. Bilangin temen gua. Udah. Lu jangan pernah gangguin cewek gue lagi ya. Udah, jam berantem sini, Bang. Sabar. Apaan sih lo? Ya Allah, sakit ya tuh. Nggak apa-apa kan? Bapak. Sakit ya? Iya bener. Sakit deh. Ini. Bang, tahu nih. Kredit motor. Mbak. Ini Mbak. Kali aja papahnya mau atau pacarnya. Mbak ini. Mbak. Oh sini Mas. Nah ini Mbak. Ini semua kerjaan lo kan? Apaan sih lo ternyata ngomel aja? Lo nyuruh pacar lo buat mukulin Putu kan? Indra mukulin Putu. Udah deh, nggak usah belagak bingung. Lo otaknya kan? Mau lo apa sih? Terus Putu sekarang di mana? Udah deh, muka lo nggak usah sok perhatian. Tolong bilang sama pacar lo, jadi cowok tuh jangan norak. Gue udah gak ada urusan ya sama Indra. Kenapa lo nuntut gue? Hah? Lo masih nggak nyadar? Ini semua tuh salah lo. Kalau dari awal lo nggak matre, Lo terima Putu apa adanya, semua nggak akan begini ceritanya. dasar lo cewek matre. Terus gue coba. Sakit ya Put? Aduh. Ya iyalah sakit. Kan kamu tahu sendiri aku nggak suka berantem. Aku kan orangnya cinta damai. Kamu kok tahu? Memangnya Indra cerita? Tadi pacar kamu nyamperin aku. Manda. Indra marah aku putusin. Tapi aku nggak tahu dia bakal nekat ini ke kamu. Tapi aku rela mutusin dia karena aku sayang banget sama kamu. Aku mau balikan kayak dulu lagi. Ya udah malam. Aku pulang dulu ya. Kamu cepat sembuh. Assalamualaikum.
Beli 2 ya? Oh iya. Telepon sama putunya. Iya. Oke. Ya, Oke. makasih ya. Iya. Datang kembali. Ya, datang lagi. Manda. Hebat ya. Berani sekali ya kamu nipu anak saya. Berapa banyak keuntungan yang kamu ambil dari anak saya? Hah? Mama, udah ma, apaan sih ma? Jangan bikin mau apa. Mama, Mah, kamu sadar nggak sih? Kalau kamu itu sudah tua, berani sekali nipu anak kecil. Nggak malu ya kamu ya? Ayo kamu pulang. udah ma. Ayo pulang. Mama salah sangka. Dia bukan orang jahat ma. Pulang nggak? Enggak, aku nggak mau pulang ma. Aku mau tetap di sini. Kamu pulang atau mama laporkan dia ke polisi karena dia sudah. Ya pulang. Ayo. Sabar ya Put. Nyokapnya Manda emang kayak gitu. Gue rasa ini cuma salah paham doang kok. Gue sebut dulu ya. Kok bisa sih kamu dekat sama berandal itu? Pasti dia kan yang ngajarin kamu bolos sekolah dan gak bener. Mah, jangan asal sembarangan ngomong ya. Putu tuh orang baik. Dia bukan berandalan. Mama gak percaya. Pasti dia itu sudah guna-gunain kamu, makanya kamu tuh nurut sama dia. Mah, asal mama tahu ya, Putu itu perhatian sama Manda. Dia selalu baik sama Manda, dia tuh kayak kakak Manda sendiri. Dia memberi Manda perhatian yang seharusnya mama kasih ke Manda, Ma. Setelah kenal sama Putu, Manda berubah jadi orang yang lebih baik. Manda lebih rajin, Manda lebih peduli tentang hal kecil, Ma. Manda lebih sensitif. Ih, mama gak pernah mau lihat semua itu kan? Karena mama terlalu sibuk dengan urusan mama. Mama terlalu sibuk dengan karir mama. Sekarang mau pergi lagi kan? Mau ninggalin Manda kan, Ma? Hah? Manda, Mama itu maaf Tante, bukan hanya mau ikut campur. Tapi apa yang dikatakan Manda itu benar. Manda sering curhat samanya. Kalau dia sering sedih karena Tante kurang perhatian sama dia. Semenjak kenal sama Putu, Anya ngelihat kalau Manda itu bahagia banget sama Putu, Tante. Enggak. Manda? Manda. Maafin Mama ya. Sekarang Mama menyadari kalau Mama ini terlalu sibuk sampai Mama lupain kamu. Kamu bolos sekolah. Kamu selalu bikin masalah. Itu semua salah Mama. Makanya kamu cari perhatian di luar. Dan setelah tadi Anya bilang, Mama sadar kalau Putu itu anak baik-baik. Jadi, Mama setuju kalau misalnya aku deket sama Putu. Kalau memang kamu nyaman sama dia, ya pasti Mama senang. Selama ini Mama kan kurang perhatian sama kamu. Jadi yang bisa Mama lakuin, memberi izin sama orang yang akan memperhatikan kamu. Maafin Mama ya. Pas banget tadi pas lo nelpon, gue bisa keluar. Oh ya, sekarang nggak ada yang perlu kita khawatir. Kita bisa tetap deket, kita tetap bisa bareng. Apa nih? Itu uang dari hasil jual gerobak. Sama keuntungan dari jual putu kita selama ini. Tapi apaan sih? Apaan sih? Gue nggak ngerti. Ini nih. Nih, Putu. Aku udah ndak bisa. Udah bisa. Memang aku sayang sama kamu, tapi kita udah ndak mungkin sama-sama. Kenapa? Karena Nindi. Lo tuh emang kelewat polos ya? Saking polosnya,
Lu tuh gak peka sama perasaan orang lain. Dari awal gue emang udah nyadar sih. Lo emang mau balikan sama Nindi. Nda, Gue pengen sendiri. Please. tapi Nda, Gue mohon sama lo. Biarin gue sendiri. oke, gue ngerti. Ya udah, lo kalau ada apa-apa telepon gue ya. Put, Putu. Put dengar kunci. Put. Putu kemana? Nindi? Lo Lo mau mana? gue mau pulang kampung. Gue kesini cuman pengen lihat aja untuk terakhir kalinya. Pulang kampung. Mau ngapain? Ya pulang kampung aja. Gue mau balik lagi kayak dulu. Dari awal banget pas gue baru datang ke Jakarta. Dulu gue sama polosnya kayak Putu. Datang ke Jakarta bareng dengan harapan yang indah. Sukses bareng, nikah, punya anak. Tapi apa boleh buat, kehidupan Jakarta yang keras bikin gue lupa diri. Terus sekarang Putu kemana? Kok nggak ada? Semua kepunyaan Manda sudah aku kembalikan. Semuanya. Jadi aku bisa pergi dengan tenang. Kamu ngomong apa sih? Emangnya kamu kemana? Hah? Aku mau ke Malaysia. Ada tawaran jadi TKI di sana. Secepat itu? Kamu gak mikir-mikir dulu? Putu. Sebenarnya perasaan kamu ke aku tuh gimana sih sekarang? Bukannya kamu mau balikan lagi sama aku? Rasa sayang aku ke kamu udah nggak ada. Semua rasa sayang aku, rasa cinta aku udah aku berikan ke Manda. Cuma Manda yang bisa ngertiin aku. Cuma dia yang bisa ngargai aku. Tapi seperti yang kamu bilang, aku sama Manda nggak mungkin sama-sama karena orang tuanya nggak setuju kan. Jadi daripada Manda tambah sakit, lebih baik aku yang pergi daripada aku harus di sini terus. Nggak. Lo sama Putu itu cuma salah paham doang. Ini semua karena Nini kan yang mau misahin kalian. Tapi justru lihat, Putu malah milih lo. Hari ini Putu pergi ke tempat pelatihan. Dia bakal sebulan stay di sana. Dan setelah itu dia bakal berangkat ke Malaysia. Kalau lo sayang sama Putu, lo kejar dia. Kejar dia. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan
untuk kali ini saja. Lancarkanlah hariku. Mamanda banyak. Gue udah denger ceritanya sebenarnya. Bersamanya. Maafin gue ya. Kalau gue egois dan malah lebih mentingin emosi gue. Putus sebenarnya kita tuh nggak ada masalah apa-apa. Udah nggak ada tembok yang ngalangin kita. Kau tahu betapa. Karena mama udah setuju sama hubungan kita. Bukannya mama kamu nggak setuju sama hubungan kita? Iya, tadinya dia nggak setuju. Tapi setelah sadar bahwa lo adalah yang terbaik buat gue, dia berubah pikiran. Iya Put, apa yang dikata Manda itu benar. Sebelumnya Mang Manda mau ngasih tahu semua sama lo. Tapi lo nya masih heboh sama Nindi. Jadi, gue rasa ini cuma salah pahaman doang kok. Gimana? Lo masih sayang nggak sama gue? Ya kalau ditanya sayang mah masih sayang lah Mbak. Cuma tapi ya memangnya kita masih pacaran atau aku harus perlu nembak-nembak lagi gitu? Putu tuh kan masih aja kelewat polos. Ya udah kalau gitu, kita berarti harus mulai jualan lagi. Kita mulai semuanya dari awal. Iya tapi kita jadi nunggu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya.